Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya ini sakit saja nih. Sakitnya bukan sakit fisik, bukan demam, bukan batuk, bukan pilek. Per hari apa ya? Saya seharusnya hari Senin. Saya itu sudah sakit mulai mungkin Ahad atau Senin itu. Mulai kepala itu pusing di sebelah sini, nggak tahu. Ahad malam. Aku sambat itu ya. Ahad malam aku sambat ya. Belum sambat, cuma sudah kelihatan. Iya. Senin pagi itu saya udah nggak bisa aktivitas. Selasa saya ada pekerjaan di Tuban, nggak bisa ditinggal, akhirnya saya terpaksa berangkat. Untung alhamdulillah barengan naik mobil Sadarun itu kayaknya terbras. Ya. Nah, cuman ini alhamdulillah saya akhirnya bisa gabung di sampai sana. Cuma ya ini hari ini tadi bangun pagi lumayan seger, pusingnya nggak muncul, makanya aku start sholat di masjid. Biasanya kemarin itu pagi saya tuh nggak pernah nggak bangun jam 3 pagi, jam 3 kurang seperempat lah saya bangun itu. Cuma angin terus geliyang, baru-baru dikongkon maca Quran sak juz karo ngadeg. Ngadeg kayak gak kuat. Gitu. Akhirnya bangun, duduk sebentar ke kamar mandi. Saya udah nggak bisa tidur sebenarnya, biasa tangiyamu nih Pak Dini. Biasa tangiyamu. Ya, hari ini tadi saya itu nggak bisa tidur Mas Kiki. Saya itu sampai jam 12. Baru tidur jam 12. Ya jam 3 ya bangun. Cuma saya jadi terlalu langsung diforsir. Gitu. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah materi menarik gitu ya. Materi apa ini? Materi terkait pola pertolongan Allah. Ada yang tahu nggak bagaimana pola pertolongan Allah? Allah itu kalau menolong ada polanya. Sudah pernah dapat bocorannya belum? Kan enak bayangannya. Adik ini harus jaluk tolong Gusti Allah. Terus kemudian tahu polanya kan enak. Pada kayak pola apa ya? Pola apapun. Jadi gini loh. Di dunia ini Allah itu kan menciptakan yang disebut sebagai sunatullah. Segala sesuatu terjadi itu ada polanya. Gak ada ceritane, gak ada polanya. Satu-satunya di dunia ini yang tidak bisa diprediksi saja, tetap ada polanya. Apa itu? Gempa bumi. Gempa bumi itu satu-satunya kejadian di alam semesta ini yang bukan satu-satunya, salah satu kejadian di muka bumi ini yang saya ketahui itu yang polanya itu nggak ada. Sukanya bikin surprise kalau gempa bumi itu mendadak. Kalau gunung meletus itu kan masih ada status peningkatan biasanya mulai dari apa jenis siaga, awas sampai ada level-levelnya gitu kan. Gempa bumi kan antum pernah tahu gitu. Peringatan 1 jam lagi akan terjadi gempa bumi, nggak ada. Jika sudah ada gempa bumi baru ada peringatan. Betul nggak? Makanya yang paling mengerikan itu gempa bumi yang kejadian di laut yang kemudian terjadi pergeseran sehingga terjadi lompatan air yang kita kenal sebagai tsunami. Gitu. Nah, tsunami inilah yang lebih mengerikan lagi dari gempa bumi. Kenapa? Karena kalau gempa bumi saja itu merusak bangunan dan bangunan di Indonesia ini kualitasnya sudah diatur sedemikian rupa sehingga tergoncang sekian menit dia baru ambruk. Harusnya begitu. Jadi bangunan di Indonesia itu kalau IMB-nya keluar seharusnya begitu. Tidak langsung begitu digoncang gempa bumi langsung ambruk, enggak. Butuh waktu sekian menit untuk kemudian pecah dan ambruk. Ya kecuali omahe wong desa ya. Omahe wong desa ya wis mungkin digoncang sithik ambruk. Yang mengerikan dari gempa bumi sebenarnya kan kita itu kejatuhan
kejatuhan sesuatu dari atas, dari bangunan. Itu yang lebih mengerikan dari gempa bumi. Nah, pola pertolongan Allah itu ada polanya. Meskipun kita juga sama, kita tidak bisa memprediksinya. Dan pola pertolongan Allah itu adalah milik kaum muslimin. Ya, Allah itu menolong dalam kondisi benar-benar menolong. Itu adalah milik kaum muslimin. Apakah orang kafir tidak berhak ditolong Allah? Ya, terserah Allah sebenarnya. Karena kita juga sering lihat kan, orang kafir di Instagram atau di video-video itu kan kadang-kadang arep kebruan apa ya, itu sempat melaku dhisik, akhirnya barangnya ada gitu kan, terus naik mobil, berhenti mendadak ada kecelakaan sehingga dia terselamatkan. Ini sesuatu yang mungkin memang kalau kita lihat karena kejadiannya di luar negeri orang kafir gitu. Tapi dia juga mendapat pertolongan Allah. Yang saya maksud di sini adalah pola pertolongan Allah yang memang khusus untuk kaum muslim dan itu lebih dahsyat. Pola pertolongan Allah. Nah, ini rahimahumullah. Mungkin akan menarik kalau saya itu mengatakan pola pertolongan Allah ini melalui sebuah cerita-cerita. Cerita-cerita terkait bagaimana kemudian saya itu merasa berkali-kali dalam bisnis itu mendapatkan pertolongan Allah. Dan pertolongan ini itu karena saya itu ngalami berkali-kali, akhirnya saya melihat ada polanya gitu. Memang tidak ada zaman golek pola pertolongan Allah ini kemudian dibukukan, dituliskan. Karena pada dasarnya pola pertolongan Allah itu sederhana. Ini hanya diberikan pada orang-orang yang taat. Hanya diberikan pada orang-orang yang setia untuk taat pada Allah dan aturan-aturan Allah. Kalau tidak ya nggak masuk ke pola ini. Kesannya jadi hanya kebetulan gitu saja. Selamat, belai selamat misalnya dari orang Jawa. Di sini ada istilah gitu ya, belai selamat. Belai saja nih, Arab ketubruk sepur, tapi dilalai kok sempat iso melayu, akhirnya sepeda motor itu sing ketabrak, wong iso melayu. Itu kan belai selamat. Belai selamat nggak masuk di sini. Karena kalau pertolongan Allah itu yang saya maksudkan adalah bagaimana kita hendak dicelakakan orang, hendak dihancurkan oleh orang, gitu ya. Tapi alhamdulillah terselamatkan. Nah, rahimahumullah. Ada sebuah peristiwa gitu ya. Mungkin sudah hampir 10 tahun yang lalu. Saya itu bisnis properti. Ini bisnis properti pertama saya yang ada di Tuban. Jadi saya itu gampangane ngono sebenarnya ditipu koncoku dhewe. Koncoku plek. Konco ngalor ngidul. CS kental. Gitu ya. Dan itu konco ngaji. Tak pak gak konco ngaji ngono. Jadi buka perumahan di atas sebuah lahan yang lahan itu diakui sebagai miliknya. Gitu. Maka kita akan mulai jualan. Alhamdulillah laris, dalam artian laris itu ya banyak yang beli, banyak yang uang masuk waktu itu saya ingat sekitar 6 bulan jualan itu duit 700 juta. Sampai kemudian, nah ternyata target pembayaran, jadi gini, ada target pembayaran lahan sebesar 1 miliar yang harusnya dibayar bulan Maret. Ternyata pada bulan Maret itu kita belum nyampe duit dapat 1 miliar. Akhirnya diteruskan lah sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli. Nah, ternyata sampai bulan Juli itu tidak nyampe juga bayar 1 miliar. Marah-marah lah teman saya ini. Iki duit yang tak gawe bayar lahan, iki duit dulur-dulurku dan sebagainya. Nah, akhirnya kami berusaha menghubungi pemilik-pemilik orang-orang yang katanya jadi investornya teman kami itu.
ya pengemban dakwah gitu. Ternyata investor-investornya itu yang pertama ya, sebagai investor mereka itu utang ke bank untuk berinvestasi. Itu yang pertama. Ade madeg loh. Lah kok utang nang bank ngomong iki. Untuk utang untuk investasi 1 miliar. Yang kedua, berakadnya sama teman saya ini, berakadnya itu bunga. Hah? Iya, dan diterima. Akadnya itu akad bunga, bunga desa. Akadnya itu bunga gitu. Nah, kami kan shock. Ini piye gitu ya. Itu tapi masih nggak apa-apa kalau kemudian ini masih sesuatu yang ya itu kan akadnya dia sama investor, bukan sama kita sebagai teman yang lain. Yang bikin lebih shock lagi itu adalah ternyata uang yang diinvestasikan itu tidak diinvestasikan ke perumahan ternyata. Tidak diinvestasikan untuk beli lahan. Sama sekali tidak. Gitu loh. Loh, lah duit 1 miliar ini diinvestasikan apa? Diinvestasikan untuk bayar untuk bisnis teman saya yang lain. Loh, teman saya itu kok ngecek minta duit 1 miliar katanya untuk kembalikan investor. Kita telusuri ternyata uang 1 miliar yang dia maksud itu bukan untuk beli lahan, untuk dia itu kan punya toko pakaian lah di mana-mana gitu ya, banyak termasuk di Pasar Senen Jakarta. Hanya pedagang gede deh. Nah, dari situ kemudian akhirnya terbongkar bahwa lahan itu yang diakui sebagai miliknya itu ternyata belum dibayar, hanya dibayar 100 juta oleh dia. Jadi duit 1 miliar yang katanya dia dapat investasi 1 miliar dari orang. Ya benar, tapi bukan untuk bayar lahan. Gitu loh. Nah, teman tim Aksana, kami semua itu, karepe ngono diperah, bayar 1 miliar, iku gawe bayar nang konco-konco, nang dulur-dulure sing wis investasi nang toko-tokone dhek. Jadi dia itu baru janji bayar ke pemilik lahan itu bulan September. Nah, itu tadi kan bulan Juli. Jadi dia itu sudah bikin aturan gini loh. Bulan Maret awakmu bayar 1 miliar. Engkau bulan September bayar 1 miliar mana. Nah, bulan Maret 1 miliar itu untuk bayar mengembalikan investasi tokonya dia, bukan investasi beli lahan. Baru 1 miliar yang kedua yang diberikan pada bulan September itulah lah untuk bayar lahan. Lah kalau 1 miliar itu ada, itu lunas. Jadi dia itu ternyata beli tanah yang dijual ke kami itu cuma 1 miliar. Dijual ke kami berapa? 5 miliar. Asik kan? Kalau itu sukses kan enak deh. Begitu bulan Maret dia dapat 1 miliar dari kami buat nutup utangnya DE nang toko-toko. Kemudian bulan September dia dapat 1 miliar lagi, dia gunakan untuk bayar lahan. Wes, sosok 3 miliar kan? Wes iku DE ongkang-ongkang. Rencananya begitu, tapi Allah nggak ridho. Ya, Allah nggak ridho. Karena Allah itu nggak ridho, maka kemudian karena Allah nggak ridho, ya akhirnya terjadilah peristiwa di mana kemudian kami itu nggak bisa bayar, akhirnya dia marah-marah, bermasalah. Nah, tantangannya sekarang kan begini, ada sekitar 21 pembeli rumah. Dan dia marah-marah dan membatalkan sepihak, bukan hanya membatalkan sepihak. Dia umumkan ke semua orang, tanah ini belum dibayar. Yang punya anu saya, ya kebetulan saya itu sudah punya sertifikat. Wis pinterannya nih kok. Anjale dia sudah merencanakan lebih dulu gitu kan. Meskipun sertifikat itu bukan nama dia. Sertifikat itu masih atas nama orang lain juga. Nah, ujung-ujungnya kemudian kami itu masuklah pada bulan Juli, nggak bisa bayar juga. Waktu itu kita sudah kadung bayar sekitar kalau nggak salah 300 juta. Total uang yang masuk dari pembeli itu 700 juta. Angka yang sangat besar bagi kami pada saat itu. Mungkin saat ini buat panjenengan juga sudah besar, tapi karena mungkin kalau saya
sekali jualan dapat duit 1 miliar, dapat duit 2 miliar kan angka 700 juta itu tidak lagi sebesar dulu. Dulu itu gede banget. Sampean bayangkan stresor saya gimana, karena saya yang mimpin di situ. Yang ada di lapangan. Ustaz Harun, Ustaz Lukman, Ustaz Eko, itu kan orang Surabaya. Gak bendina nang Tuban, sing nyangkruk nang Tuban kan aku. Nah, hingga kemudian kami bersepakat bahwa ini harus dapat apa istilahnya? Ini harus dapat lahan pengganti. Kudu ono gantine. Bayangkan, dalam kondisi ditekan seperti itu, saya harus cari keliling kemana-mana, nyari lahan pengganti. Waktunya cuma 1 bulan, Pak Udin. Waktunya cuma 1 bulan. Bayang no, ada beban harus kembalikan 700 juta, atau dapat lahan pengganti yang lebih baik sehingga pembeli itu mau dipindah ke situ kan gitu logikanya. Sementara koncoku iki, dia tuh keluar-keluar kemana-mana. Bahkan lahan itu pun ditulisi. Bukan sengketa, diganti tulisannya. Bukan asal urgensi, diganti tulisan yang lain yang membuat setiap kalau ada pembeli datang ke situ, loh kok ganti tulisannya? Dan dijogo kan udah. Gitu. Itu peristiwa besar pertama yang saya alami. Sampai kemudian akhirnya saya alhamdulillah gitu ya. Dalam kondisi yang terjepit, beberapa kali ketemu calon investor yang mau nyuntik dana untuk beli lahan, gagal juga gitu ya. Tiba-tiba dari salah satu pedagang, dari satu pembeli kami, dia itu pedagang bakso. Dia tuh gini, Mas, tak rewangi golek lahan yo. Pak. Nah, dia itu ngerewangi golek lahan, dapat lahan yang itu ternyata lahan yang sebenarnya lokasinya depan rumah saya persis. Cuma waktu itu gak kepikiran aku. Yang saya tahu, iki lahan perumahan mangkrak wis suwe. Sejak saya masih aktif di semen, itu sudah ada rumah contohnya 3 unit. Sampai kemudian istilahnya gitu mangkrak. Kok gak diteruskan saya nggak tahu kenapa. Dan itu lokasinya persis depan rumah saya. Yang bendino tak delok. Tapi kan saya itu kan belum ono kepikiran bahwa lahan itu akan jadi milik saya gitu, enggak ada. Jadi beberapa kali saya itu foto di depan rumah. Lahan itu kelihatan. Gitu loh. Istilahnya ngono apa riwariwi golek jodoh tiba ditawari perawan pinggir Roma. Ngemato ngalor gitu golek jodoh ya. Ternyata ditawari perawan pinggir Roma. Mirip seperti itu. Nah, menariknya adalah lahan itu milik seorang dalam tanda kutip ya, pebisnis yang gemar menipu. Korbannya sangat banyak. Di Tuban ada, di Surabaya ada. Bahkan bank saja kena tipu dia. Jadi lahan itu digunakan nipu orang, berbagai orang. Puluhan orang buat nipu. Jadi lahan itu tuku gak dibayar, urukane diuruk gak dibayar. Omah ono 3 unit dibangun, iku kontraktornya gak dibayar. Material sing digawe bangun omah iku gak dibayar, jambel temenan no. Sampai bank syariah ini, bank syariah atau BPR, yang duitnya digunakan untuk membayar lahan itu gak dicicil. Anjane mualing tur setan gitu ngarani. Nah, sehingga ketika kemudian dia itu akhirnya ketahuan kalau dia ternyata nipu, dia selalu janji bahwa lahan ini kalau laku nanti duitnya tak buat bayar utangmu gitu. Nah, dilalah maklarnya itu, maklar A1 ya. Dan tadi kan pedagang bakso. Dari pedagang bakso itu maklar ketemu kabeh maklare sampai kemudian ketemulah maklar A1. Maklar A1 ini orang terdekat bupati pada saat itu. Wong gede lah, meskipun dia bukan siapa-siapa ya. Bukan orang pemerintah tapi tangan kanannya bupati.
bupati zaman itu, gitu, pada saat itu. Nah, dia kemudian melihat kami semua, nggak tahu kenapa, saya lihat melihat kami semua itu koyok, Mas aku ndelok sampean ini kok suweneng. Sampai sekarang kalau beliau ketemu saya, beliau tuh, Mas aku nak ndelok sampean kok atiku adem ngono Mas. Sesuatu yang saya nggak tahu kenapa kok beliau selalu begitu. Beliau ini itu ngapunten nggih. Pada saat itu adalah narapidana korupsi. Narapidana korupsi. Ya kita tahulah, tangan kanannya pemerintah. Sebenarnya kalau dia cerita dia dikorbankan gitu, dikorbankan. Cuma tapi kan tetap yang tanda tangan dia, yang terima uangnya dia. Akhirnya sudah diputus, dia itu hukumannya 4 tahun penjara. Loh cuman bertahun-tahun setelah putusan itu, ya gak mlebu-mlebu. Saya itu juga baru tahu. Tapi tidak semua orang kayak gitu elek. Ya wong iki apik, Pak. Wong apa ya? Kalau saya lihat itu nggak kelihatan orang nakal, nggak kelihatan. Meskipun dia banyak melakukan kenakalan, dia ngaku, dia melakukan kenakalan itu dia ngaku. Nah, sampai kemudian akhirnya hari itu dia tuh ketemu kami, dia ngobrol sama kami, dia itu cerita ke saya, ke Pak Saudara, Pak Harun, kalau sampean pengen tanah ini bisa sampean beli, caranya gini Pak. Semua orang yang hutang ke Pak penipu itu, ayo kita datangi satu persatu. Katakan bahwa nanti hutang atas lahan itu yang bayar Pak Harun. Dan itu kita lakukan. Selama sekian minggu kita datangi one by one, satu persatu orang yang pernah ditipu. Dan orang yang ditipu itu ketika orang sing dadaki. Dan sing dadaki ini seorang ulama gitu ya. Ustaz Harun kan ulama, ojo aku kan ustaz. Ustaz Harun kan ulama. Pak ini nanti yang bayar kami Pak. Seneng Pak, karena sudah bertahun-tahun nagih ya macet. Termasuk Bank Syariah, BPR Syariah yang ketika kami datang, wah cocok ini. Karena selama ini itu lahan itu sudah mau dilelang Pak. Yo gak payu Pak. Sudah dilelang itu gak payu. Akhirnya kan medak tenan kan. Nilai utangnya kalau nggak salah waktu itu 1,5 M. Nah, begitu semua orang yang sudah kami hubungi itu siap gitu ya, maka Pak Maklar ini, Pak orang baik yang maklar ini kemudian, ayo saya ketemu pemilik lahan, sampai nawar. Ketika kami ketemu Pak penipu ini, sampai ngerti minta lahan itu berapa? 20 miliar. 20 miliar, mari ngono mudun 9 miliar. Karena saya sudah dikasih tahu sama maklar yang tadi pinter itu, Pak pokoknya sampean kalau nego 4,5, jangan naik jangan turun. 4,5 bertahan Pak, di angka 4,5. Maka kami datang, pokoknya 4,5 Pak. Oh yuk marah-marah lahan, wape ngono 4,5, udah pulang kita. Tapi itu memang rencana, itu planning. Begitu kami pulang, apa yang dilakukan Pak maklar ini? Dia menghubungi seluruh orang yang dihutangi oleh Pak penipu ini, kerutukan rame-rame. Cek gemeter, cek weden. Termasuk bank juga dibutuhkan. Kerutuk, rame, nelpon, WA, bank juga datang, ngancem, ketakutan dia. Sampai kemudian nelpon lah ke maklar. Gak ono pembeli liane ta? Ya gak ono Pak, ono ya Pak Harun wingi ku karo Mas Irfan. Ya wis gak apa-apa wis kok kekno ae. Pokoknya utangku lunas. Akhirnya malam itu kami ketemu lagi dengan pemilik lahan itu. Dengan komputer dan print-printan yang ada di rumah itu. Saya bikin perjanjian di bawah tangan. Ditandatangani malam itu juga. Dan saya kasih uang 10 juta. Sebagai tanda jadi pembelian. Besok paginya saya langsung pulang. Kejadian itu di Surabaya Pak. Di salah satu daerah di ujung utara Surabaya gitu ya. Besok paginya saya ke Tuban gitu ya. Besok paginya saya ke Tuban, kan ada rumah 3 unit tuh. Saya jual langsung cash hari itu juga laku 180 juta.
Jreng. Murah memang. Tapi kan aku tunggu 10 juta. Aku kan bayar 10 juta dhisik. Besok paginya tak bayar 100. Saya dapat duit 180 juta itu apa? Untuk bayar lahan itu, untuk nambahi dan seterusnya. Oke, ini cerita pertama terkait pola pertolongan Allah. Gitu ya. Nah, kejadian itu memberikan saya sebuah ilmu yang luar biasa, ilmu yang membuat saya kemudian itu semakin kesini semakin percaya diri bahwa Allah itu memiliki pola untuk menolong umatnya. Apa polanya? Pola yang pertama adalah sejak awal gitu ya. Kita itu dipersulit agar kita tidak tertipu. Bener nggak? Kan kudune lek penjualanku cepat bulan Maret dapat duit 1 miliar kan tertipu saya. Karena duit 1 miliar itu saya gunakan untuk bayar ke teman saya itu yang ternyata tidak untuk bayar lahan kan gitu. Kan kalau saya bulan Maret ada duit pasti bayar toh saya. Berhubung bulan Maret saya nggak punya duit, akhirnya saya nggak bayar. Ingat, kejadian yang buruk yang mungkin menimpa kita itu ternyata pertolongan Allah. Awet kan kadang-kadang, ya Allah, kalau ada kejadian buruk menimpa kita, awet sering berkeluh kesah. Seolah-olah kemudian bahwa peristiwa itu peristiwa yang sangat buruk bagi kita. Gitu. Ada peristiwa yang lain contoh ini, tapi ini karena anak Mas Hadi ya tak kayak contoh yang lain gitu. Temannya Mas Hadi yang kemarin kesini, itu kan peristiwanya mirip kayak saya. Pengen gawe bisnis, gawe bayar utang waktu itu. Gawe bisnis, gawe bayar utang. Beli tanah di kapling-kapling di tol. Payu cash 13 unit itu payu cash. Gak kredit waktu itu. Cek. Begitu payu cash, duit itu langsung dipakai untuk bayar utangnya yang riba. Lunas lah utang ribanya. Mas Luki itu. Gak apa-apa tak sebut, wong anyar ya kok. Lah iki kena ojo wis wong lawas itu. Nah, sisa sekian puluh unit didol gak payu-payu. Sampai 8 bulan gak laku-laku. Akhirnya kan sahabat Mas Farid direkomendasikan ke saya. Ketika saya datang, tak pelajari bisnisnya gitu. Saya bilang gini sama Mas, ternyata apa? Aku bilang gini, Mas, Bu, ini sampai bersyukur gak laku. Kenapa? Nek iki laku apa menesul awakmu utang maneh. Karena gak ngerti cara ngitung, Mas. Unik ya, ada bisnis gak ngerti cara ngitung, Mbak. Salah ngitungnya loh, Mas. Jadi sama mungkin didol, payu entek, gak nutup utang. Utang apa? Utang bayar lahan. Akhirnya apa? Kok gali lubang maneh. Gak bisnis maneh. Ngono terus kapan mari ini kan. Nah, ini saya bilang justru kemarin Mas Luki, Bu Lili, saya bilang sampai dodolan gak payu itu pertolongan Allah. Lah nek payu tambah nyongor sampean. Wong sampean niku gawe regane salah. Kemurahan banget, Pak. Sampai nganggo banget. Oh, gak ngitung. Iya. Gak dihitung gitu loh. Kemurahan ganggu banget. Sampai saya bilang, mulai hari ini kalau ada orang nawar jangan dijual dulu, nunggu saya bantu hitungkan. Lho ngono iku lho kaya ngono iku mari ngono ana sing hubungi. Bu Lili, iki ono ngene. Waduh, iki jare Ustaz Irfan gak oleh dodol ya ngono. Mboten angsal sakniki nek mboten bisa di-cash mboten angsal. Lho ya opo sih iki mosok ono duit ditolak? Iya, aku timbangane diseneni karo Ustaz Irfan. Dan ngono iku ketemu aku ngene. Ustaz Irfan kalau wingi lah iya Bu nek sampean nampani duit 10 juta buka tambah jongor sampean. Aku ngono. Wong 10 juta gak nyelesaikan masalah. Gitu loh. Iya, jalur balik gak nyelesaikan masalah aku ngono. Pokoknya wingi bisnisnya tuh ngawur lah istilahnya. Nah, jadi pertolongan Allah yang pertama itu tidak selalu bentuknya seperti di mata manusia itu pertolongan. Bisa jadi itu koyok-koyoknya awake dhewe digawe seret, digawe repot.
gitu. Digawe angel gitu. Maka selalu dikatakan betapa indahnya kondisi umat Islam. Umat Islam itu, kaum muslimin itu, kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau itu baik kan, bersyukur itu kan baik. Kalau dia diberikan cobaan, dia bersabar. Itu baik juga gitu loh. Maka umat Islam itu pola pertolongan Allah ini harus ngerti. Bahwa ketika kita itu yang pertama ya, syarat pertolongan Allah yang pertama apa? Taat. Ojo kakean nego. Karo Gusti Allah nang nego. Wayahe salat, iya krungu adzan menggo. Lah masih perjalanan. Ojo marino engko ala nang omah. Iki wis mulai bahaya. Wis mulai bahaya kayak ngene iki apa ya? Lah awakmu kepengen ditolong Gusti Allah, kepengen ditolong Gusti Allah iya, tapi urusan diceluk Gusti Allah engko sak engko sik. Jare Gusti Allah, ya engko sik tak tulungi engko ae, wong awakmu tak celuk ya engko sak engko sik kok. Yang pertama. Ojo kakean ego urusan kewajiban. Urusan sunnah, kejar sebanyak-banyaknya. Sampai itu kalau kita bilang bahwa kita itu berdarah-darah dalam urusan melaksanakan sunnah. Wong liya lho gak sampai koyo ngono, awakmu kok sampai koyo ngono. Iya, karena saya butuh pertolongan Allah. Nah, rahmatullah. Itu yang pertama. Jadi pertolongan Allah itu bentuknya yang pertama adalah tidak selalu berdua pertolongan. Bisa jadi sebuah hambatan. Yang mungkin bagi kita, ya Allah, kok suwe temen sih rek? Kok gak payu sih rek? Aku ngelakoni koyo ngene kok abot tenan sih rek? Aku kus ndonga, wis njaluk Allah sembarang kali kok wangel sih rek? Seolah-olah segalanya itu tertutup bagi kita. Seolah segalanya itu bikin kita itu berantakan. Dan biasanya kita nggak sabarnya di situ. Bersabar dan meskipun itu kondisinya mungkin non sewu, dicaci maki orang-orang. Nah, kalau ini bicara terkait saya dulu gitu ya. Berapa kali saya ngalami hal yang sama seperti ini. Gitu ya. Dodolan nggak payu, gurung isok payu dan sebagainya. Siapa yang mencaci maki? Ya orang-orang yang mungkin punya hubungan dengan saya. Hubungan mungkin saya jadi punya utang ke dia. Lah iya, wong duwe sertifikat perumahane akeh. Mosok golek duwe ae angel. Mosok utang nang aku mek 30 juta wae angel. Sertifikat ono, aset akeh. Kalimat itu saya ngerti ujung-ujungnya kemana. Masuk gak ditokno kalimat terakhir itu. Sekolah tuh akeh. Gak dikeluarkan kalimat itu. Tapi bagi saya saya ini hanya mau pertolongan Allah. Saya tidak mau pertolongan manusia, apalagi yang menjerumuskan saya di hadapan Allah. Enggak, saya enggak mau. Maka saya terlatih di situ. Berkali-kali, puluhan kali itulah yang terjadi pada saya. Bagaimana saya itu benar-benar terkondisikan ketemu orang-orang yang memaki-maki dari kiri dan kanan, dari arah depan, dari belakang. Ketika saya itu berusaha keras, mungkin dodol, mungkin golek duit, gak payu-payu. Dan itu peristiwa yang pertama yang saya alami. Bagaimana kemudian ketika pertolongan Allah datang? Nah, ini yang menarik. Pertolongan Allah itu datang seringkali, gitu ya. Itu di detik-detik terakhir kita itu harus memenuhi komitmen pada manusia. Nah, kalau ini ada contohnya, yaitu ketika Rasulullah, ini ya, saya cerita sedikit perang Badar. Tahu nggak antum bahwa yang namanya perang Badar itu adalah perang yang tidak direncanakan sama sekali? Pernah tahu ya? Sejarahnya kan Rasulullah itu keluar dari kota Madinah, bawa 300 pasukan perang. Jadi 300 pasukan perang ini itu butuh kaum muslimin. Enggak, memang nyowong titik. Perang Badar itu
Kenapa kok 300 melawan 1000? Emangnya umat Islam cuma ada 300? Tidak, umat Islam udah banyak di Madinah. Cuman hari itu memang tidak ada niatan perang. Niatnya duduk perang. Niatnya itu adalah mengejar harta fai. Rampasan terhadap orang kafir yang melalui jalur Madinah. Siapa orang kafirnya? Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu ceritanya kan di Mekah, Abu Sufyan itu merampok rumah-rumah kaum muslimin yang ditinggalkan ke Madinah. Jadi kaum muslimin kan hijrah ke Madinah. Omahe kan dikunci kabeh. Nah, karena kaum muslimin itu ke Madinah, kan wonge kan dibongkar isinya didol ke Syam. Itu ceritanya. Nah, Abu Sufyan habis berdagang dari Syam mau balik ke Mekah tentu bawa barang dagangan yang sangat banyak. Kabarnya itu ada ratusan unta masing-masing membawa barang dagangan. Dan hanya dijaga 40 orang pengawal. Wow, petang puluh mungsu 300 kan ya akeh menang ya gitu kan. Tapi ternyata Abu Sufyan ini wis pinter. Dia tidak lewat Madinah, dia muter. Gitu loh, muter lewat jalur lain. Tapi Abu Sufyan ngabari ke Mekah. Hai kaum Quraisy, selamatkan harta bendamu, karena harta bendamu akan dirampas oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Madinah. Maka dari Mekah berangkatlah 1000-an orang untuk bertemu dengan kaum kafilah dagang dari Quraisy untuk mempertahankan itu loh, untuk mempertahankan. Nah, disinilah peristiwa itu terjadi. 1000 pasukan Quraisy yang siap perang, siap tempur, nggawa persenjataan lengkap melawan 300 orang. Yang 300 orang ini persenjataannya memang tidak disiapkan untuk ghazwah, tidak disiapkan untuk perang, enggak. Disiapkan untuk apa? Fai, cuman melawan petang puluh, paling-paling nggawa pedang, nggawa tameng, mungkin baju besi yo enggak pakai gitu loh. Air bekal yo enggak banyak, wong paling karena istilahnya loh. Kalau di sini sama ya, Tanjung Perak ini bakale ono kapal Londo, zaman mungkin tahun 45 kita ya, ono kapal Londo nggo minyak. Teko Australia liwat Tanjung Perak. Wow, dicegat. Lah nyegat kan yo gak siap-siap macam-macam lah kan, gak terlalu banyak. Ternyata ketika Arab nyegat ada pasukan gitu kan. Nah, itu yang terjadi. 300 orang ini kemudian dikasih tahu bahwa ada 1000 orang pasukan yang mau melumat 300 pasukan ini. Kira-kira piye? Wedi apa wani? Ya wedi lah manusiawi. Ojo mana dibayangkan kita tuh, gak mungkin wedi, gak mungkin Rasulullah dan para sahabat itu wedi. Wedi rek manusiawi, takut itu manusiawi. Jangan berpikir bahwa yang namanya takut itu kemudian tidak dimiliki oleh para sahabat dan Rasulullah. Sama manusiawi gitu. Rasulullah kan manusia biasa kayak kita. Juga punya rasa takut. Nah, dalam kondisi itulah kemudian pertempuran itu terjadi. Maka ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah itu menjelang terjadinya perang Badar itu Rasulullah berdoa tidak henti-henti. Sampai Abu Bakar, ya Rasulullah cukup doamu. Cukup. Salah satunya kan yang kita kenal adalah doanya Rasulullah kan begini. Dalam tanda kutip ya. Rasulullah itu dalam tanda kutip ngancem Gusti Allah. Ya Allah, kalau kami ini kalah, aku khawatir di dunia ini tidak ada lagi orang yang menyembahmu. Bayang, ngancem. Ngancem Gusti Allah. Apa pertolongan Allah kemudian? Malaikat. Ketika kemudian pasukan sudah berhadapan-hadapan, gitu ya, dan Rasulullah sudah ada di depan juga memimpin pasukan. Baru di saat itulah, begitu gentingnya istilah pasukan harus di depan, baru kemudian Rasulullah melihat kilatan pedangnya Jibril dengan ribuan pasukan malaikat di belakangnya. Tentu yang bisa melihat hanya Rasulullah. Para sahabat dalam kesaksian perang Badar itu kan mereka mengatakan bahwa banyak sekali kejadian kami itu melihat orang kafir gitu ya. Tiba-tiba lehernya itu tertebas
tanpa ada satu orang pun yang menebas gitu loh. Jadi loh, ujung-ujung kok gulune hilang dhewe. Itu para sahabat ngomongnya begitu. Nek Rasulullah ya itu karena dibunuh oleh malaikat. Dan itu adalah peristiwa satu-satunya malaikat ikut bertempur. Setelah itu perang Uhud, perang Siffin, perang apapun gitu ya. Tidak pernah Allah itu menurunkan pasukan malaikat untuk ikut berperang. Ya hanya perang Badar itu aja. Maka kalau kemudian kita menang gemilang yo wajar gitu loh. Karena memang Allah memberikan pertolongannya melalui bala bantuan yang tidak terduga-duga. Sementara di hadapan kaum Quraisy gitu ya. Kaum Quraisy yang ikut bertempur kan ada yang selamat. Dan dari antara mereka juga ada yang masuk Islam. Mereka memberikan kesaksian bahwa pada hari itu, pada perang Badar itu, kami melihat pasukan kaum muslim itu sangat banyak. Berpakaian putih-putih. Jadi di depan malaikat itu hanya menampakkan diri di musuh-musuh Allah. Gitu kan. Sehingga memberikan rasa gentar pada musuh. Sementara bagi para sahabat, mereka benar-benar tidak tahu bahwa ada pertolongan Allah. Sing ono iku mek siji, wani mati. Kan gitu logikanya. Sehingga di sisi umat Islam, di sisi para sahabat yang ikut berperang itu, mereka taunya apa? Mereka taunya adalah saya ini siap mati. Ya apa wong 1000 mungsuh 300 gak siap mati. Tapi ternyata yang berjatuhan adalah korban di orang kafir. Dan peristiwa perang Badar itu peristiwa kehilangan yang sangat besar bagi orang kafir. Kafir Quraisy itu kehilangan hampir seluruh pimpinan-pimpinannya. Kecuali siapa? Kecuali Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan dia itu yang lolos karena nggak gowok. Dia menggok gak liwat Madinah. Dia selamat sendiri, makanya sampai Fathul Mekah, sampai penaklukan kota Mekah, siapa pimpinan di Mekah? Ya Abu Sufyan, karena lihatnya sentek orang Badar. Umayyah, Abu Jahal, semuanya mati di perang. Semuanya mati di perang Badar. Gitu loh. Maka, nah kembali ke materi kita tadi, apa? Pola pertolongan Allah. Alhamdulillah rahimakumullah. Gitu ya. Pola pertolongan Allah itu ini yang luar biasa. Selalu pertolongannya berbentuk hal yang tak disangka-sangka. Di ujung. Gitu ya. Di ujung batas kita butuh pertolongannya. Dan ini berat bagi manusia, siapapun manusianya. Bayang no. Contoh Mas Adi gitu ya. Duwe utang 1 miliar. Kapan kudu dibayar? Jam 7 iki. Kan saiki wis ndruwet gasok turu wis yo opo iki rek? Wis setengah 6. Ternyata jam itu kurang seprapat, bapaknya Mas Adi teko. Lho, ana duit 1 miliar gawe bayar utangmu. Itu pola pertolongan Allah. Saya itu jarang sekali pertolongan Allah itu jauh-jauh hari itu jarang. Jadi kurang 10 dino wis dari target gitu ya. Baru ada pertolongan Allah. Jarang. Nah, kita di sini bagaimana? Sama Pak Udin. Kita kan sering kali begitu. Duit gak ono sampai dino Kemis malam kok dhewe ndredeg biasanya. Ya opo rek meneh wayahe ono pelayanan nang umat ya ngono. Kayak tuku iki gak ono duit sama sekali. Gitu. Tiba-tiba ada pertolongan Allah, ono sing transfer, ono sing ngekei. Dan itu kan mesti Jumat. Makanya saya tuh gini, aku lek wis Jumat iku wis ucul, aku wis aman. Soalnya apa? Pak Udin tak Udin iku cara akad serodok telat ngono iku saya gak apa-apa kok. Kan. Tapi nek Jumat kan gak iso, Pak. Sing sego ya kudu dibayar, sahur ya kudu dibayar, apa sayur kan ya kudu dibayar dan sebagainya. Pertolongan Allah selalu begitu. Nah, alhamdulillah rahmatullah. Apa yang kita pelajari dari sini? Pertolongan Allah yang pertama selalu tadi saya bilang bentuknya itu selalu sesuatu yang
bisa jadi sesuatu yang memang tidak baik bagi kita. Iso elek. Makanya kalau para ulama kan ngajari, banmu bocor. Ojo muring-muring, mbok menawa nek awakmu banmu gak bocor, tabrak truk awakmu ngono kan gak ngerti awake dhewe kan gitu kan. Ban bocor ternyata pertolongan Allah sehingga awake dhewe mandek gitu ya. Akhirnya mandek, berhenti, kita harus nambal ban karena kita tidak tahu di jalannya ada apa. Kita terhindar dari apa kita tidak tahu. Yang kedua, gitu ya. Bisa jadi juga pertolongan Allah itu bentuknya adalah kita itu tetap diberikan rezeki, tapi koyok-koyok angel, hanya cukup untuk menghidupi diri kita, tidak pernah berlebih. Padahal kita tuh yang kita butuhkan berlebih. Lalu kemudian kita sudah suudzon sama Allah. Ya Allah, gitu. Kok ngene sih, kok ngono sih. Nah, yang terakhir, pertolongan Allah itu selalu bentuknya itu hampir pasti saya lakukan berkali-kali. Gitu ya. Karena apa? Kalau saya bilang gini, kita itu dididik oleh Allah untuk selalu berhusnudzon atasnya. Gitu. Bahkan kadang-kadang, contoh ya kalau ngomongkan utang ya Pak Udin, saya kan sering kali, saya seutuh bayar utang, sampai hari H utang itu ternyata duit itu ya durung oleh. Sampai ketemu karo wong itu ya durung oleh. Tapi ya saya tetap husnudzon. Karena husnudzon pada Allah itu ya baik. Oh, mbak menawa ya Gusti Allah ini pengen nolong tapi apa caranya liyane karo. Gitu. Nah, saya juga sering kali begini. Nah, sekarang begini. Dari sisi yang lain ya, dari sisi yang lain. Contoh ini saya buat contoh tapi taruhlah kita punya saya bertransaksi dengan siapa ya? Pak Jack aja kan, jarang ada orang Jawa namanya Jack kan. Saya bertransaksi sama Pak Jack. Saya jual beli sama Pak Jack, saya beli tanahnya Pak Jack, berapa harganya 1 miliar. Nah, bisa jadi begini Mas. Saya itu harusnya bisa bayar tanahnya Pak Jack hari ini, jam 7 pagi. Gitu. Tapi duit belum pegang sama sekali. Bisa kan? Peristiwanya sama seperti tadi. Saya berusaha taat pada Allah. Pokoknya aku husnudzon. Ternyata sampai jam 7 pagi, saya belum punya uang. Sama Pak Jack. Akhirnya Pak Jack seperti biasa. Marah-marah, meledak-ledak, pisuani metu kabeh. Ketika orang itu sudah seperti itu, gitu ya, udah selesai gitu ya. Apa yang biasa saya katakan? Pak Jack, ngapunten. Apakah jenengan dengan marah, duit tiba-tiba datang? Nek sampean muring-muring mari ngono kerame iki meletek kabeh ana duite. Muring-muring terus. Kan ngono ya. Lek sampean muring-muring mari ngono terus duit tiba-tiba muncul di kantong saya. Muring-muring ngono iso 2 jam, Mbak. Kan tadi duit tadi rada akeh ngono kayak bayar utang sampean. Yang pertama. Yang kedua, saya nasihati apa sih? Sampean itu kalau saya bayar utang, sampean dapat rezeki. Pertanyaannya, sampean sudah memantaskan diri belum untuk juga dapat rezeki? Nilainya 1 miliar yang dilalui ke saya. Bisa jadi saya ini gak oleh-oleh duit, gak bayar nang sampean, karena sampean dianggap karo Gusti Allah durung pantes. Betul nggak? Betul. Dianggap durung pantes sampean oleh 1 miliar itu. Makanya sampean gak ditolong. Sehingga dengan sampean gak ditolong, saya juga gak dikasih rezeki yang cukup untuk bayar utang nang sampean. Lah rezeki harian saya dapat, saya bisa makan. Cuma kayak bayar utang nang sampean saya nggak punya. Kenapa? Wong sampean lagi urusan ngene wae kebun binatang mbok sebutno kabeh. Gitu loh. Bisa jadi uang 1 miliar yang nanti kalau sama saya punya, tak kasihkan ke sampean, itu nggak bermanfaat buat sampean. Gitu loh. Nah, itu juga cara Allah mengingatkan Pak Jack melalui saya. Jack iku uru ono dhisik. Uru ono dhisik terkait apa? Memantaskan diri mendapatkan pertolongan Allah. Iku aku sering ngalami ngono, Pak. Ya Allah, Gusti Allah nang ngongkon aku dakwahi uang kae. Kadang-kadang iku ngono. Bolak-balik Mas Adi. Uang iku sing tak utangi lahane ku ya.
Sifate rata kaya ngono. Ya Allah, Gusti Allah iki kok ngongkon aku dakwahi wong ae. Akhirnya kenapa? Aku kan gak ono duit, akhirnya kan aku kudu dakwahi. Kan dia marah-marah. Marah-marahnya tuh wis meledak-meledak gak karu-karuan. Lah, coba bayangkan seorang muslim perangainya seperti itu, kemudian apakah dia berhak dapat pertolongan Allah? Enggak. Yang berhak dapat pertolongan Allah mungkin saya, bahasanya mungkin ya, ojo sok-sokan ngomong saya. Mungkin saya karena saya berusaha taat pada Allah, saya berusaha untuk eh, berhusnudzan pada Allah. Sementara dia itu menggantungkan rezekinya pada makhluk. Siapa saya? Padahal rezekinya dia itu tidak bergantung pada saya. Gitu. Makanya selalu ngomong, Pak, jenengan niku tugasnya tunggal. Husnudzan pada Allah bahwa Allah akan memberikan rezeki melalui saya. Kayak ruwetnya nih soalnya. Dan bagi banyak orang sing gak ngaji, Mas. Gak iso nampa kalimat itu. Angel kan Pak Udin. Bagi orang awakmu kuwi bayar utang nang aku kok urusannya sampai tekan Gusti Allah. Ya awakmu iku lho. Sertifikatku lebokno ya iso. Saya ribuan kali dengar yang seperti itu. Sertifikatku lebokno ya iso segala macam. Ribuan kali saya dengar seperti itu. Nah, khonfillah rahimakumullah. Nah, sekarang kita bicara terkait kita nih sebagai seorang muslim. Memantaskan diri untuk berhusnudzon pada Allah seperti apa. Jadi gini teman-teman ya. Apa sekarang yang jadi kebiasaan orang yang punya utang? Gitu ya. Orang punya utang. Kebiasaan buruknya apa biasanya? Bukan menunda. Kalau menunda itu kan berarti sudah duit gak dibayar. Ada kebiasaan buruk orang yang punya utang. Apa? Menghilang, Pak. Ya muka-muka kita semua gak begitu. Jadi gini loh. Awake dhewe iki kan duwe utang. Ditagih uang. Hadapi. Gitu loh. Seringkali orang itu punya utang, mari ngono ditagih wong akeh, terus ngilang, ditelepon gak diangkat. Di WA mek centang loro gak diwaca. Nah, ini ada yang menarik ini kan gitu kan ya. Jadi kan di fitur semua orang sekarang itu kan pakai WA ya di Indonesia gitu. Saya juga baru tahu ternyata hanya di Indonesia WA itu banyak yang pakai. Amerika Serikat Mas itu nggak pakai WA. Meskipun tetap di sana ada orang pakai WA, tapi secara umum di sana bukan WA. Di Cina nggak ada yang pakai WA. WA itu ngetop di Indonesia. WhatsApp itu. Nah, WhatsApp itu kan ada fitur centang biru. Ya, kalau di BBM dulu itu centang D sama centang R kalau dulu. D itu deliver, kalau R itu read. Kalau di WA bukan itu fiturnya. Fiturnya itu centang satu, itu artinya nggak nyampe. Ya, kita udah ngirim tapi nggak nyampe. Centang dua itu nyampe, tapi belum dibaca. Kalau sudah dibaca biru. Nah sekarang ini ada peristiwa kan banyak. Saya itu sampai ngapunten. Nek ono uang centang birunya dipateni, biasanya wong iki duwe urusan muamalah gak beres. Sampai tak tengeri ngono. Dan itu sebenarnya kalau dari wilayah kajian fikih ya, fikih dalam bermuamalah, itu masuk dalam kategori bohong. Awakmu centang birumu nyala ora? Oh nyala. Berarti aman. Gak ditagih wong. Ampun saya ulangi. Jadi WA mbok pateni centang birune dengan alasan apapun itu. Gitu ya. Karena sekarang WA itu milik semua orang di Indonesia, semua orang di Indonesia pakai WA. Centang birune mbok pateni. Alasannya apapun, itu sebenarnya bisa masuk ke kategori bohong. Contoh ya, orang melihat oh, sik gurun centang biru. Oh, padahal lancene sampean pateni. Wis mbok waca. Biasanya kalau orang nagih utang, ya apa ngene centang loro tok kok ya gak diwaca-waca iki. Padahal sakjane wis diwaca tapi karena centang birunya nggak nyala. Ini kadang-kadang gini ngapunten. Kita ini itu sudah tahu bohong itu dosa. Kita udah tahu bahwa yang namanya bohong itu dosa besar. Tapi urusan centang biru ini kita lalai dan kita abai. Halamek ngene tok iku nek urusannya mungkin cuma dirimu dengan temanmu.
Tapi kalau sudah ada muamalah di situ, apalagi sama orang tua, sama teman yang punya muamalah seperti tadi itu, centang biru ini bisa membawa dampak yang sangat buruk. Bagi siapa? Hubungan kita dengan Allah. Berarti kita membohongi banyak orang. Iya kan? Kudune wis ketok diwaca, gak diwaca. Cek kesane aku durung maca, kan niat bojo berarti. Lah wis niat iku bojo, ingat bohong itu salah satu dosa besar. Apalagi terus menerus. Iya gitu loh. Awakmu sih ngono tak iku tak WA mek centang loro tok. Sajane mbok maca agak. Yo, sajane tak waca. Urupno. Mbok gak mari ngono kok aku kok akeh wong sing nagih kok. Akeh wong sing iku kok. Wis centang kok tak pateni biru. Saya itu hampir sering, bukan hampir sering ya, selalu sering gitu ya, ketemu orang yang mematikan centang biru. Itu karena punya urusan muamalah yang belum selesai dengan orang lain. Kebosanan di WA uang, akhirnya berbohong dengan cara mematikan centang biru. Itu bohong. Bohong yang terus menerus. Dan yang tadinya itu cuma niatnya mungkin nangkong sinage, akhirnya bocok ke semua orang yang WA ke dia. Kan begitu. Koyok-koyoknya gurung diwaca padahal wis diwaca. WA-nya centang birunya mati tapi nyetori terus. Story ini nyala terus gitu. Nah, kenapa saya sampai punya seperti itu. Jadi gini, kalau kita urusan pengen ditolong Allah, kok malah membohongi orang lain? Ya kan kita nggak pantas berarti ditolong sama Allah. Ya. Kan pengen lunas utang contohnya gitu ya. Tapi mari ngono cek ana wong nagih, cek wong iku gak ngerti, tak bujuk ya, centang biruku tak pateni. Ya kan berarti bujuk iku. Bujuk artinya apa? Ya bujuk. Gitu loh. Artinya apa? Pantas ditolong Allah? Tidak. Nah, jadi jangan sampai kita ini kemudian bikin pertolongan Allah, malah terus kemudian kita berbohong. Bohong itu dosa besar. Ojo cuma yang kenangan, masa bujuk dosa besar. Dosa besar. Berbohong itu dosa besar. Sesuatu yang dibenci oleh Allah itu bohong. Nah, jadi sebelum saya tutup ya, kalau kita punya muamalah dengan orang dan kita itu tidak bisa, belum bisa, atau belum tahu ada solusi apa, minimal jangan mematikan komunikasi. Contoh lah Pak Udin, saya punya utang ke Pak Udin. Pak Udin setiap nagih saya itu nemui. Pak Udin itu setiap nelpon saya angkat. Pak Udin setiap WA saya jawab. Meskipun jawabannya standar dari ngonten Pak Udin. Pak Udin kan harap mikir aneh-aneh kan gak iso. Lah wongnya tak parani ya mesti nemoni. Iya Pak Udin ya. Harap ngomong ini tidak ada itikat baik untuk bayar gak iso wong angger moro nang omahku monggo Udin masih tak sugui mek banyu putih kan wong kancane onoke banyu sakmu gitu. Kita kan gak bisa ngomong orang ini gak ada itikat baik bayar. Sehingga apa? Orang yang menghutangi kan akhirnya ndonga sing apik ya Udin ya. Yes, muga-muga lah Mas. Enggak Pak, ngapunten dari ngonten. Mari ngono durung wayahe sakmono. Besok wayahe nglunasi. Dina iki durung ono dhuwit. Ya ndang ngomong saiki, aja ngenteni meneh. Pak niki ngapunten kados setira dalan gadah. Nggih, tapi saya masih ikhtiar sampai besok Pak ini Pak. Kan masih ada waktu sampai besok nggih. Nyun dongane Pak. Wong iku seneng Mas dikono ngono. Ojo wis hari H, wayahe bayar gitu. Kudune bayar 5 miliar rupiah, bayare 4 miliar. Mohon maaf. Maaf. 4M. Mohon maaf. Maaf. Jelas orang marah. Kenapa? Karena di target di detik itu mungkin dia juga sudah janji orang lain. Oh, meneh Mas Irfan bayar. Ngono kan. Meneh Mas Irfan wayang lunasi kok. Lah apa ono lah sampai dino iki gak ngabari ya semoga-moga aku husnudzon ono ternyata meneh cuma bawa 4M. Mohon maaf. Ya muring-muringnya meledak wajar. Maka kita untuk dapat pertolongan Allah pada salah satunya berhubungan baiklah dengan orang lain, apalagi yang punya muamalah dengan kita. Karena Pak Udin itu nek ono koncone sing utang sampean mari ngono ngilang, iku salah, Pak. Sampai nasihati, Pak.
Awakmu kan duwe utang nang aku. Carane nek ditulung Gusti Allah ora kok ngene iki. Minimal jawab yen gurung duwe dhuwit, tapi karo terus ikhtiar, ojo jawab dok. Kadang soalnya saiki ana wong pinter jawab, tapi ora ikhtiar blas. Ya, baik kira-kira begitu. Apa yang ingin saya sampaikan sudah masuk surup. Kalau pengen tahu nanti ada siaran ulang di YouTube ya. Ini saya rekam tapi di TikTok. Saya ngerekam di TikTok. Saya kira sekarang cara saya itu begitu. Saya rekam di TikTok. Nanti saya upload di YouTube. Cuma kelemahannya di YouTube jadi tegak, gak miring. Gitu. Tapi enaknya di TikTok pakai HP bisa, nggak harus pakai laptop. Enaknya kan itu. Nah, baik kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek jam piro? Langsung.